Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar bagaimana menganalisis ataupun menguji paired sample t-test, yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Di sini untuk menguji nilai rata-rata. Di sini ada contoh, misalkan ada hasil belajar PAI ketika sebelum menggunakan sebelum menggunakan pembelajaran CTL, kita lakukan pretest. Nah, kira-kira ada perbedaannya atau tidak? CTL ini nanti kita uji pada post test, makanya nilainya yaitu antara pretest dan post test untuk menguji perbedaan ya. Baik, lebih jelasnya kita olah datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita klik variable view. Kita tuliskan di sini pretest. Oke, pakai kapital. Pretest. Bawahnya post test. Oke, cukup. Tidak ada yang dirubah lagi. Nah, di sini ada sampel data yaitu 10 orang responden. Di sini ada nilai pretest, kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan di sini. Oke. Selanjutnya post test kita ambil juga, kita copy lagi, kita masukkan ke post test. Nah, ini penginputan data sudah lengkap, yaitu ada 10 responden ataupun 10 sampel. Setelah itu kita lakukan analisis data. Kita klik analyze, klik complement. Di sini kita cari paired sample t-test ya, yaitu paired kan artinya berpasangan ya. Kita pindahkan pretest, pindahkan ke paired variable ini, kolom variabel. Nah, udah masuk. Post test pun kita masukkan. Oke, seperti ini outputnya. Kita langsung saja klik oke. Akan keluar output berikutnya. Di sini ada 3. Baik, kita akan interpretasikan ataupun kita tafsirkan apa maksud dari angka-angka yang keluar dari output SPSS ini. Oke, saya sudah sediakan sebenarnya hasil outputnya. Nah, di sini ada paired sample statistik. Ini bentuk statistiknya saja. Di sini ada pretest. Ini main untuk pretest ini ataupun nilai rata-rata. N ini nilai responden, standar deviasi dan standar error rata-rata. Oke, di sini ada yaitu selanjutnya paired sample correlation, yaitu untuk mengetahui korelasinya ya. Oke, samakan di sini. Oke, kita baca lagi ketentuannya. Karena di sini tentang korelasi, di sini ada ketentuannya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak ada hubungan antara pretest dan post test dengan pembelajaran CTL. Jika lebih besar ya. Tapi jika lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka HO ditolak. Artinya ada hubungan antara pretest dan post test dengan pembelajaran CTL. Mudah dipahami bukan? Kita ini rumusnya saja, ketentuannya. Baik, kita interpretasikan. Di sini nilai signifikansinya yaitu 0,004. Nilai signifikansi 0,04 dengan derajat atau ini artinya taraf signifikansinya yaitu 0,05 ataupun taraf signifikansinya yaitu 5%. Karena ini rumusnya 0,05. Di sini 0,04 itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Jadi ada hubungan antara pretest dan post test dengan pembelajaran CTL dengan tingkat hubungan korelasi yang cukup besar yaitu 0,817. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan untuk mengetahui cukup besar, cukup ataupun kurang ataupun rendah dan sangat rendah. Itu sudah saya jelaskan di video tentang korelasi bivariat. Itu sudah saya jelaskan cara menginterpretasinya.
Oke, untuk selanjutnya ini yang paling penting berkaitan tentang Pyrade Simple T-Test, yaitu di sini ada tabel selanjutnya itu Pyrade Sample Test. Nah, di sini kita abaikan saja nilai yang semua ini, tapi kita fokus ke 0,00 ini, signifikansi two-tailed ini. Oke, lihat ketentuannya, hampir sama ketentuannya. Jika nilai signifikansi two-tailed atau two-tailed lebih besar daripada 0,05 atau setengah dari 5%, yaitu 0,025 ya. Ini terserah kita pilih. Sebenarnya yang masyhur itu 0,05, tapi ketika saya baca buku lagi ternyata ada juga yang menggunakan rumus setengah dari nilai taraf signifikansi. Jadi saya tulis dua-duanya, nanti tinggal pilih saja. Oke. Ini ketentuannya jika kurang dari 0,05, taruh saja 0,5 yang kita pakai, itu berarti ada perbedaan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran CTL. Oke, kita baca. Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi two-tailed yaitu 0,000 ini ya. Lihat, 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau setengah dari 0,025. Ini terserah ya, pilih salah satu, maka HO ditolak. Jadi ada perbedaan nilai pretest dan posttest sesudah pembelajaran CTL. Dengan kata lain, pembelajaran CTL berpengaruh terhadap hasil posttest. Jadi gini, misalkan kita ingin menggunakan model pembelajaran CTL, nah kita lakukan dulu pretest. Nah setelah pretest kita lakukan pembelajaran CTL, setelah itu baru kita lakukan posttest. Nah kira-kira dari pretest ke posttest ini ada perubahan apa enggak gitu setelah di pembelajaran CTL. Sebenarnya ini bukan untuk pendidikan saja, analisis tentang statistik pendidikan saja, bisa juga digunakan untuk ekonomi yang jurusannya ekonomi, yaitu tentang harga yang biasanya kan harga lama, harga baru, bisa juga dibandingkan perbedaannya gitu. Ya, sangat sederhana untuk melihat ataupun menguji Pyrade Sample T-Test. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.